Tuan, itu biasanya namanya siapa? Namanya apa tuh kalau yang punya proyek itu? Yang kita jadi kulinya nih? Mandor. Kalau kita bilang sama mandor, ternyata kata mandor bisa diundur di bulan Syawal, nah maka wajib berpuasa si kuli. Tapi kalau kata mandor harus di bulan Ramadan diselesaikan, nah itu kondisinya kayak tadi. Jadi siang hari kita boleh batalin, dan hari itu wajib diqodhokan. Jangan begini, enak banget ya orang kuli, enak banget tuh. Enaknya ada izin dalam agama siang hari boleh batalin puasa, nggak dosa, tapi wajib diqodho. Kalau orang nggak kuli, nggak musafir, ujuk-ujuk batalin puasa, dosa nggak? Dosa. Jadi wajib qodho juga berdosa. Dia berpikir begini, kalau gitu gue cari proyek bulan Ramadan ini harus jadi kuli, biar gue bisa siang hari buka. Tapi tetap qodho, dia nggak mau dapetin dosanya misalnya. Boleh nggak kalau kondisi begitu? Itu namanya licik. Kalau licik boleh nggak? Nggak boleh. Jadi kalau dia bermaksud untuk dapat kebolehan berbukanya, jadi kuliah kalau gitu, nah itu nggak boleh. Ini kalau memang dia terbiasa kuli di luar Ramadan, kemudian puasa Ramadan, maka di siang hari walaupun malam tetap niat, pagi tetap puasa, siang kerja, tapi kalau udah lemes boleh buka dan wajib diqodho, tapi nggak berdosa dia berbukanya. Ya, diingat itu bahasan-bahasan tersebut. Kemudian wa idza fatas shaumu bi ghairi uzrin wajaba qada'uhu 'alal fawri. Fa in fata bi uzrin wajaba qada'uhu 'ala tarahi wal afdalu at-ta'jilu. Dan apabila luput oleh berpuasa dengan tanpa uzur, maka wajib oleh mengqadhakan puasa atas segera. Maka jika keluputan puasa dengan sebab uzur, maka wajib mengqadha puasa atas jalan lambat dan afdolnya itu segera. Wanita hamil atau yang sedang menyusui atau para kuli yang bekerja dengan pekerjaan yang berat atau yang musafir sama tuh, ya, dia tidak berpuasa, dapat izin dari agama untuk tidak berpuasa meskipun di bulan Ramadan. Maka pada saat mengqadhonya nanti, orang-orang tadi ini yang disebut itu boleh mengqadhonya entar-entaran, boleh dengan segera. Habis Ramadan tanggal 1 Syawal kan lebaran tuh, nggak boleh puasa. Tanggal 2-nya langsung dia qadho. Itu segera namanya. Atau mau nanti-nanti aja di bulan-bulan berikutnya, kan namanya entar-entaran. Bagi mereka yang tadi disebutkan itu boleh mengqadhonya entar-entaran. Kenapa? Karena mereka nggak berpuasa dengan sebab alasan tidak kuat, alasan ada kekhawatiran dan segala macam. Ya, boleh mengqadhonya entar-entaran. Tapi lebih bagus tetap mengqadhonya dengan segera. Sekarang ini nggak kuli, nggak musafir, juga nggak tengah mengandung, juga nggak lagi menyusui. Terus dia sengaja batalin puasa, kan wajib mengqadho. Selain dia berdosa, ini mengqadhonya wajib segera. Wajib segera. Kenapa? Karena ngebatalin puasanya bukan sebab uzur. Selesai Ramadan, masuk tanggal 1, tanggal 2 Syawal, mesti wajib qadho. Puasa yang tadi dia batalin dengan sengaja-ngaja, bukan tanpa uzur. Jelas ya? Ya. Makanya ini dilema juga. Orang yang pada tahun lalu punya kewajiban bayar hutang puasa, punya kewajiban bayar puasa, dan bayar puasanya harusnya dia bayar dengan segera. Ini dilemanya.
dia tunda, terus dia tunda. Ini penundaannya dia dosa nih. Nunda nih dosa nih. Karena kewajibannya segera. Karena pada waktu kemarin dia batal puasa, batal dengan sengaja tanpa ada unsur. Maka penundaan demi penundaan, dosa demi dosa. Akhirnya tinggal besok mau Ramadan. Gak mungkin dia mengqadha puasa yang kemarin. Orang puasanya 5 hari, besok tinggal sehari. Kan berarti tinggal 4 hari tuh. Ini selain dosa, maka dia wajib membayar fidyah. Dan juga wajib mengqadha puasa. Ini dilemanya nih. Orang yang menunda-nunda ya kewajiban membayar puasa, padahal kewajibannya itu harus dengan segera sampai akhirnya datang bulan Ramadan berikutnya. Nah, ini dia selain berdosa, maka setelah Ramadan berikutnya selesai dia wajib apa? Membayar puasa tahun yang kemarin yang dia tinggalkan dengan sengaja. Kita lihat di sini, nanti ada bahasanya. Faslun, adapun ini yaitu suatu fasal. Man fatahu siyamun min Ramadhana bi'udhrin. Siapa orang yang keluputan berpuasa daripada bulan Ramadan. Orang tidak puasa di bulan Ramadan bi'udhrin sebab uzur. Taruh misalnya penyakit atau apalah. Pokoknya sesuatu yang mengizinkan dia untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Wajib qadha enggak? Wajib qadha? Wajib. Karena kondisinya orang secara umum ini. Kita nggak bicara masalah yang tadi di depan. Pokoknya orang nggak berpuasa sebab uzur. Wajib qadha? Wajib. Dengan segera apa nanti-nanti? Jawabannya boleh nanti-nanti. Kan uzur. Nah, sekarang orang nggak berpuasa bulan Ramadan dengan tanpa adanya uzur. Uzur itu alasan di dalam agama. Buka-buka aja, batal-batal aja. Berarti kan hari itu wajib qadha. Wajibnya segera atau entar-entaran? Segera. Karena tidak berpuasanya dengan sebab tanpa uzur. Nah, ini masalahnya tanpa uzur. Ini masalahnya dengan sebab uzur. Berarti dia mengqadhanya entar-entaran apa segera? Oke. Wa mata, dan meninggal dunia. Artinya dia meninggal dunia belum sempat apa? Mengqadhakan puasa. Dosa nggak tuh? Kalau kondisinya dia nggak berpuasa karena uzur, nggak dosa. Ya. Kalau kondisinya dia nggak berpuasa waktu itu karena uzur, nggak berdosa. Orang boleh kan tentara, kan dia nggak tahu kalau mau meninggal dunia. Nah, tapi kalau kondisinya harus dia bayar puasa dengan segera karena pada waktu nggak berpuasa sebabnya tidak ada, maka dia meninggal dunia, meninggal dalam keadaan maksiat kepada Allah kalau nggak berpuasa. Makanya orang kalau meremehkan atau mengentengkan kewajiban, itu jangan sekali-kali kita sampai meninggalkan tanpa adanya uzur. Nggak Jumatan, nggak Jumatan dengan uzur atau enggak, gitu aja. Dia nggak Jumat tapi kan dia sholat zuhur sama Jumat beda. Sekarang dia kalau nggak Jumatan karena uzur, nggak ada uzurnya. Nah, berarti nanti gimana tuh? Begitu. Artinya uzurnya ini sudah sampai mewabah belum? Udah sampai masuk zona belum? Kalau memang di kampungnya udah sampai banyak orang yang terpapar virus tersebut, oke lah, dia berarti uzur, boleh tidak untuk melaksanakan sholat Jumat. Tapi kalau di kampungnya, ya di wilayahnya, di sekitar masjid, emang kita nggak pernah dengar orang-orang yang kena virus tersebut, terus dia nggak mengerjakan sholat Jumat, terus dia ganti sholat zuhur, habis sholat zuhur dia meninggal dunia. Nah, ini kondisinya sama. Tinggal kita lihat dia meninggalkan ajaran agamanya dengan sebab uzur atau dengan tidak. Kalau dengan sebab uzur,
meninggal dunianya insya Allah itu bagaimana Allah mau punya kehendak. Tapi kalau sudah ketahuan dia tidak berpuasa dengan tanpa adanya uzur, kan wajib mengqadha dengan segera. Tapi entar meninggal dunia, meninggal dalam keadaan maksiat karena tidak berpuasa. Dah, wa mata qabla an yatamakkana min qada'ihi, dan meninggal dunia sebelum bahwa dia mampu atau bisa melaksanakan qada puasanya. Falaisa lahu tadarukun, maka tidaklah ada bagi orang tersebut oleh menyusul. Jelas nggak tuh? Orang tersebut meninggal dunia. Ini saya ulang-ulang supaya kita paham. Orang tersebut meninggal dunia, kita tahu ini orang punya qada puasa. Tapi dia nggak puasa waktu itu sebab uzur. Berarti kan dia boleh mengqadanya antar-antaran. Itu satu. Meninggal dunia sebelum dia sempat mengqadha. Kewajiban yang hidup terhadap dia apa? Kewajibannya tidak ada. Gak usah kita fidyahin, gak usah kita qadhain puasanya. Orang dia puasa nggak maksiat, jelas nggak itu? Dia kan nggak puasa kemarin karena sebab uzur. Dia mau qadha boleh, dia mau qadha antar-antaran boleh, mau dia qadha agak cepat boleh. Cuman dia milih qadha yang antar-antaran. Sebelum entar dia udah meninggal. Kita tahu kondisinya begitu. Maka orang yang hidup nggak ada kewajiban apa-apa untuk dia. Nggak ada kewajiban memfidyahkan, juga nggak ada kewajiban mengqadha. Itu satu. Fa in mata ba'da tamakkuni minal qada'i, maka apabila meninggal dunia seseorang sesudah cukup menyelesaikan qadanya, fa imma an yasuma anhu waliyuhu, maka ada kalanya berpuasa untuk orang yang meninggal oleh walinya, wa imma an yut'ima anhu muddan likulli yaumin, dan ada kalanya bahwa mengeluarkan makanan oleh ahli waris untuk orang yang meninggal akan 1 liter beras likulli yaumin, untuk setiap hari. Ada orang di bulan Ramadan terus nggak berpuasa. Nggak berpuasanya sebab uzur. Berarti dia kan wajib mengqadha antar-antaran atau mau agak cepat. Ternyata dia pilih agak antar-antaran aja. Udah puasa ceritanya nih, dapat 2 hari. Dia punya qadhanya 5 hari. Pas dapat 2 hari puasa kan berarti dia udah masuk mengqadha puasanya. Sisa 3 hari kan? Di 2 hari ini meninggal dunia, punya utang berapa? 3. Maka si ahli waris boleh pilih. Boleh pilih. Jadi kalau kondisinya begini, kita ada keharusan nih, bukan kewajiban, keharusan, ada kebolehan. Tinggal kita pilih, mau kita puasain, niatin qadha buat si mayit. Karena ini kan kondisinya dia udah dapat puasa 2 hari nih, qadha puasanya, sisa 3 hari lagi. Kalau tadi kan sebelumnya belum dapat waktu untuk mengqadha, keburu meninggal dunia. Maka ahli waris ada kebolehan untuk memilih antara puasain, niatin qadha untuk si mayit, atau dia nggak puasa, dia niatin atau dia siapin beras, dia jadikan sebagai fidyah untuk menggantikan 3 hari puasa yang seharusnya dia qadha tapi nggak keburu cukup umur. Seperti itu. Jelas nggak nih? Jelas ya. Beda nggak sama kondisi yang sebelumnya? Kalau yang sebelumnya orang yang meninggal dunia ini belum sempat, tapi menundanya dia boleh karena kan nggak puasanya sebab uzur. Ahli warisnya yang mempuasai
atau dia nggak mau puasai tapi dia hanya menyiapkan fidyah untuk dijadikan sebagai pengganti qada puasanya. Ini fidyah dia berikan kepada fakir miskin. Mana yang afdol antara kedua pilihan tersebut? Yang afdol adalah tentu yang berpuasa, karena dirasa lebih berat. Ya, lebih berat. Kalau timbang mengeluarkan fidyah, kalau dia punya duit gampang. Jadi lebih enteng. Jadi yang lebih berat, yang lebih afdol. Ya, sampai sini ada yang mau menyampaikan? Gua tanya mengenai satu mood. Kalau misalkan penggantinya bukan beras gitu, kayak makanan. Harus beras ya? Harus beras. Kecuali mungkin di wilayahnya makanannya singkong kali ya, atau gimana? Oh, berarti makanan pokok orang tersebut. Iya. Ya, bisa. Kalau makanan pokok orang tersebut selain beras, ya berarti makanan itu ya jadikan fidyah. Iya. Nih gini nih. Tadi uraian tadi jelas? Jelas. Sekarang orang meninggal dunia. Kita tahu dia punya qada puasa. Kok diqada? Iya, waktu itu dia nggak puasa. Terus nggak puasanya sebab apa? Ya nggak ada sebab apa-apa. Berarti ini orang meninggal dalam keadaan maksiat. Nah, orang yang meninggal dalam keadaan maksiat begini, nih, mau dia meninggalnya ya sebelum mengqadhakan puasa atau sesudah mengqadhakan puasa, maka ya harus ditunaikan ahli warisnya tentang hutangnya dia akan puasanya. Jadi nggak ada bagian atau nggak ada rincian harus udah sampai masuk ya hari dia mengqadha puasa. Nggak ada rincian seperti itu. Kecuali tadi bahasan sebelumnya harus ada rincian itu. Kalau sebelum sampai batas hari dia mengqadhakan puasa terus meninggal dunia, ini kan nggak ada kewajiban apa-apa. Kalau yang masalah dia punya qadha puasa dengan sebab uzur itu kan, kecuali dia sudah masuk batas hari di mana dia mengqadha puasa, tinggal 3 hari lagi keburu meninggal dunia. Kita tahu ini orang mengqadha puasa sebab uzur, maka kan ada kebolehan di situ untuk kita mempuasai sebagai qadanya dia atau kita gantikan fidyah. Nah, ini sekarang kondisinya lain. Meninggal dunia dalam keadaan maksiat. Kenapa? Dia nggak berpuasa dengan tanpa uzur. Dia meninggal mau udah sempat qadha atau belum, tetap ahli waris harus menyelesaikan hutangnya dia. Ini kondisinya seperti ini, wajib nih. Kondisinya wajib. Antara dua, mau puasain, mau bayar fidyah. Kalau enggak kita bayar dengan cara kita puasain atau kita bayar fidyah, berarti si mayit menghadap kepada Allah masih dalam keadaan punya hutang. Sekarang punya utang sama orang, tuh orang minta dibayar nggak hutangnya? Bahkan nagih nggak? Dia lihat kita mampu, marah-marah nggak? Nah, Allah lebih berhak atas orang itu. Jadi kalau Allah Ta'ala melihat ini orang meninggal dalam keadaan maksiat, ahli warisnya sebagai pengganti dia yang udah meninggal. Artinya kalau ahli warisnya masa bodoh tentang hutang yang si mayit terhadap puasanya, berarti membiarkan Allah Ta'ala marah-marah nagih hutangnya kepada si mayit. Kan dia udah meninggal dunia, nggak ada kemampuan. Iya, tapi meninggalkannya waktu itu dia bukan sebab adanya uzur. Dia pengen buka aja, pengen ngebatalin aja. Terus belum sempat mengqadha udah meninggal dunia. Itu gitu.
Jadi fadainullahi ahaqqu bil qada. Fadainullahi ahaqqu bil qada. Hutang, ya, hutang dengan Allah itu lebih berhak dibayar. Lebih berhak dibayar. Makanya kita jangan sampai meninggalkan kewajiban kalau memang tidak ada uzur yang diizinkan di dalam agama. Timbang capek, timbang lelah, timbang males, sampai dia mau meninggalkan sholat, sampai dia mau meninggalkan puasa. Timbang begitu tuh, itu bukan uzur yang diizinkan di dalam agama. Timbang sibuk pekerjaan dunia, timbang nonton televisi, timbang jalan-jalan, sampai dia meninggalkan kewajibannya. Terus belum sempat mengerjakan, belum sempat mengqadha, Allah Ta'ala takdirkan dia meninggal dunia, mau dikata apa? Jadi ahli warisnya lah yang berkewajiban untuk menyelesaikan hutang piutang, ya, terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Itu yang bagus bayar fidyahnya kalau kondisinya mayit kondisi seperti ini sebelum sampai masuk ke dalam kubur. Jadi jangan sesudah dikubur. Kalau kondisi kita tahu nih si mayit memang begitu kondisinya, mati dalam keadaan maksiat, bayar fidyahnya sebelum nih mayit masuk ke liang kubur. Kalau kita setelah berapa hari itu? Iya. Mungkin ya Allahu a'lam, itu mungkin kondisinya yang mereka meninggal dunia dalam keadaan tidak bermaksiat. Jadi makanya kita mesti bedakan nih. Ya, lebih berhati-hatinya mau dia dalam keadaan maksiat ataupun tidak, kan kita nggak tahu. Ya kan, siapa yang tahu? Ya bagusnya udah kita tunaikan fidyahnya. Kan kalau puasa nggak mungkin. Kalau puasa sebelum mayat dikubur kan butuh sehari 2 hari. Berarti bayar fidyah nih kita ambil. Nah, udah siapkan 2 karung 3 karung kalau punya duit misalnya. Ya kan, kalau nggak punya duit ya kesian juga. Kalau yang punya duit udah 2-3 karung, 4 karung, 5 karung niatin buat membayar qadha puasanya mayit. Selesai baru mayit dikubur. Udah enak tuh. Si mayit di hadapan Allah nggak punya hutang, nggak punya kewajiban apa-apa. Allah Ta'ala senyum-senyum aja melihat si mayit. Enak, ente punya keluarga baik-baik semua. Duitnya dijadikan sebagai beras fidyah karena ente nggak berpuasa, begitu. Nah, lain dengan kondisi yang sebaliknya. Sudah. Jadi ini tentang mengqadha puasa untuk orang yang sudah meninggal dunia. Ini judulnya. Judulnya mengqadha puasa untuk orang yang meninggal dunia. Jadi mengqadhanya bisa dengan 2 cara. Jadinya tuh bisa kita puasain niat qadha, bisa juga kita dengan menggantikannya ya dengan fidyah. Dah. Yang ya disyariatkan, yang diajarkan di dalam agama tentang mengqadha puasa orang yang sudah meninggal. Enggak ada yang mengqadha salat orang yang sudah meninggal. Jelas itu. Jadi ada mengqadha salat, ada mengqadha puasa orang yang meninggal. Kan orang yang meninggal kan mungkin aja ninggalin salat, mungkin enggak tuh? Dan mungkin juga ninggalin puasa. Nah, kalau untuk mengqadha puasa tadi uraiannya. Sekarang bagaimana kalau sholat yang ditinggalkan? Gitu. Dengan rincian sama kayak tadi. Nah, kalau bahasan sholat tidak ada rincian seperti tadi. Jadi murni tanggung jawab si mayit terhadap Allah di dalam ajaran kita. Jadi nggak ada ajaran fidyah sholat, tidak ada juga ajaran mengqadhakan sholat si mayit. Yang ada masalah puasa. Di kampung kita umum, mereka adanya mengadakan fidyah juga untuk sholatnya mayit. Kalau puasa nggak ada masalah, karena memang ada dengan rincian tadi tuh ya.
Bagaimana tuh mereka yang mengadakan qada sholat untuk si mayit? Jawaban kita silahkan, tetapi jangan dipublikasi, jangan diumbar. Kalau mau diam-diam ya udah, turu-turu ahli waris. Kalau untuk lagi rame-rame puasanya aja difidyahin, itu yang bagus. Kalau mau sholat turu-turu anak-anak aja. Yang mau kodoin sholat silakan, yang mau bayar fidyah sebagai pengganti sholat silakan. Turu-turu keluarga jadi orang lain nggak tahu. Tapi kalau sudah rame-rame ya kita siarkannya, publikasikannya masalah puasanya aja. Karena yang masalah puasa itu yang memang ada aturannya di dalam Islam. Kalau untuk sholat itu enggak. Sholat enggak ada. Kenapa seperti itu? Karena sholat dan puasa kedudukannya itu sholat lebih penting dari puasa. Kedudukan sholat ini lebih afdol dari puasa. Bahkan haji sekalipun dibanding dengan sholat, keafdolannya masih lebih tinggi, lebih afdol sholat dibanding haji. Haji yang menguras tenaga juga menguras materi segala macam semua, yang butuh waktu menunggu bertahun-tahun, berpuluh tahun, tapi masih kalah keafdolannya dibanding dengan sholat. Jadi sholat ini masalah besar dan nggak bisa dientengin dengan cara kita hanya sekedar ya bayar beras sebagai pengganti sholat. Itu nggak ada, nggak bisa dientengin seperti itu. Makanya nggak ada ajarannya. Pun kalaupun mau diadakan diam-diam. Ani Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna ummi matat wa 'alaiha shaumu syahrin afa aqtihi anha faqala law kana 'ala ummik daynun akunta qadihi anha. Qala na'am. Qala fadainullah ahaqqu ayyuqda. Ini dalilnya. Dalil adanya fidyah puasa atau mengqadha puasa untuk orang yang sudah meninggal dunia. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan pernah di zaman Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam datang seseorang menemuinya. Terus dia berkata, duhai Rasul, ibuku wafat, punya tanggungan puasa 1 bulan. Boleh nggak saya qadain puasa sebulan ibuku? Katanya orang yang bertanya kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, andai ibumu punya hutang nih sama tetangga, kira-kira ente bayarin nggak tuh hutang tetangga yang ibumu itu? Maka dia jawab, pasti ya Rasul, saya nggak tega kalau ibu saya meninggalkan hutang dengan tetangga. Nah, begitu juga tentang puasa ibumu. Ibumu tidak berpuasa sama dengan berhutang kepada Allah. Rasulullah bilang, fadainullahi ahaqqu an yuqda. Berhutang kepada Allah lebih berhak ente tunaikan hutangnya. Oh, kalau begitu berarti Rasulullah mengizinkan untuk orang mengqadhakan puasa orang yang sudah meninggal dunia. Nah, ulama memberikan pilihan, boleh mengqadha juga boleh membayarkan fidyahnya. Tapi masalah puasa, bukan masalah sholat. Jadi yang sudah berjalan di kampung kita silakan. Tapi yang itu saya bilang jangan dipublikasi. Takutnya kalau dipublikasi orang lain nanti ngambil gampangnya, ngambil gampangnya. Kalau gitu nanti aja biar kita fidyahin. Nanti begitu terus ke depan. Jadi dia meremehkan ajaran atau meremehkan perintah sholat akhirnya.
Ya, sampai di sini ada yang mau menyampaikan? Masalah ini Ustaz, hak penerima fidyah apakah hanya sebatas di fakir miskin saja atau boleh misalkan saya kasih ke Citet Harus hanya ke fakir miskin saja. kalau misalkan saya kasihkan lagi ada acara maulid nih, saya kasihkan beras sekarang saya niatin fidyah Nggak bisa, nggak jadi. Jadi mesti orang fakir. Kalau fidyah itu ditujukan hanya kepada orang fakir, beda dengan mustahik zakat. Beda dengan mustahik zakat. Ustaz, saya mau tanya lagi nih Ustaz. Untuk di masa silam ya kita di masa silam kan kita belum tahu nih masalah kodok. Banyak puasa yang kita tinggalkan kan? Iya. Ya banyak puasa yang kita tinggalkan dan kita juga nggak hitung berapa banyak sampai di hari ini kan. Nah itu gimana tuh Ustadz untuk membayarnya? Bayar aja tanpa kita hitung berapa jumlahnya. Kita semampu kita, mau kita bisa, kita sempat kapan waktunya itu kita puasain atau kita bayar. Biarpun sudah beberapa puasa lewat gitu. Iya, ya paling masih lebih banyak utangnya pasti. Betul. Jadi nggak dihitung. Kita niatin mau menyelesaikan utang-utang saya di zaman dahulu, puasa aja. Lagi mampu, lagi pengen puasa, lagi enggak ya udah besok puasa lagi. Tanpa kita hitung. Udah banyak nih, belum banyak. Jadi terus saja sampai kita tutup usia. dan wajib fidyah juga Ustaz ya? Kalau kondisinya seperti itu, udah enggak. Karena kan kondisinya nih anak nggak tahu atau orang lain, apalagi orang lain nggak tahu. Misalkan saya sendiri sudah mengetahui hal ini. Taruhlah pas Ramadan 2010. Ya, tadi belum selesai. Kondisinya seperti itu ya. Kalau misalnya mau membayar atau mengkodok tanpa ada hitungan hari dan semampunya kita, seluasnya waktu kita, kapan mau bayar, kapan mau mengkodok sampai kita meninggal dunia. Terus umpama Allah Taala ambil ruh kita meninggal dunia, udah nggak ada yang tahu, itu mah urusan kita sama Allah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala adalah Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Dan kita artinya ini aja, husnuzon akan mendapatkan perolehan ampunan dan rahmat dari Allah. Allah Maha Pengampun, Maha Pemaaf, insya Allah. Asal kita mau ada upaya kayak begitu tadi. Jangan kita udah tahu punya tanggungan atau punya kodo di masa lalu dan kita nggak tahu jumlahnya. Udah gitu kita nggak mau ada upaya. Terus kita meninggal dunia, itu lain hal. Itu pasti dimintai pertanggungjawabannya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kayak begitu. Ya, 2010 Ramadan itu taruh kita nggak puasa atau banyak tanpa uzur meninggalkan puasa. Kalau kita ini kan udah bisa Ramadan, setelah Ramadan kita niatin kodo untuk tahun itu. Ada kewajiban nggak kodo juga plus bayar fidyah? Iya, wajib ada. Jadi berulang-ulangnya tahun itu juga bertambahnya bayar fidyah. Ini kita mengkodokkan puasa tahun kapan? 2 tahun, 3 tahun yang lalu, berarti 3 kali bayar fidyah itu. Karena udah ngelewatin 3 tahun. Maksudnya jelas nggak? Misalkan kalau dari 2010 10 tahun. Iya, 10 tahun berarti 30. Satu hari puasa berarti 10 liter. Satu hari? 10 liter. Satu hari puasa kodonya 10 liter. Iya, berarti 10 liter. Pokoknya dari tahun ke tahun, berulangnya tahun itu juga menambah ukuran beras fidyahnya. Kodonya mah cuma sekali, kodonya. Kalau karena uzur, tanpa fidyah saja. Ya tadi itu uraiannya tadi. Iya. Kalau tanpa uzur, ini udah. Jadi kalau tanpa uzur, tanpa apa? Kalau Ada uzur. Nah, kalau ada uzur, kondisinya si mayit udah sempat mengkodok. Nah, tinggal sisanya nggak ada fidyah. Jadi kalau kondisinya si mayit meninggal dunia memiliki kodok puasa dengan sebab uzur, kan kita boleh milih mau kodok apa mau bayar fidyah. Nah, kalau udah bayar fidyah ya nggak kodok. Kalau udah kodok ya nggak bayar fidyah, kayak gitu. tanpa fidyah. Tapi kalau buat foto udah tahu, belum tahu ada fidyah itu. Jujur itu artinya.
Coba sih. Udah paham enggak sekarang pengen banget. Jelas ya itu, jelas ya. Jadi di sini ada uraian di situ, ada juga rinciannya. Perlu diperhatikan. Lanjut ya. Lanjut dah. Bebas sih ini mah enggak terikat sama waktu. Iya. Wa man lazimahu qada'u syai'in min ramadhana wa akharahu bi ghairi 'udhrin hatta jaa'a ramadhanul akharu wajaba 'alaihi ma'al qada'i li kulli yaumin muddun min ta'amin. Nah ini yang tadi ditanyain Kiki. Wa yatakarrarul muddu bi takarruris sinina. Dan siapa orang yang kewajiban mengqadha puasa bulan Ramadan, ya tergantung berapa harinya, kemudian dia menunda-nunda mengqadhanya dengan tanpa uzur, padahal dia ada waktu luas untuk mengqadha puasa Ramadan, dia tunda-tunda, padahal waktunya luas. Kemudian datanglah Ramadan berikut, udah gak sempat tuh mengqadha puasa Ramadan kemarin, maka kewajibannya selain mengqadha juga setiap hari mengeluarkan fidyah beras seukuran seliter yang dia sedekahkan kepada fakir miskin. Kayak begitu. Wa yatakarrarul muddu bi takarruris sinin, dan berulang-ulang ya fidyah satu beras seukuran 1 liter berulang-ulang dengan berulang-ulangnya tahun. Seperti itu ya. Tadi kan yang ditanyain seperti itu. Ada orang nggak puasa tahun kemarin nih, atau ya tahun-tahun yang lalu, nggak puasanya sebab uzurnya sakitnya di kategori sakit biasa, nggak puasa tuh. Nah, di hari kedua puasa, hari pertama masih puasa, hari kedua sakit. Nah, rupanya sakit yang dialaminya ini nggak kunjung sembuh. Berarti lama juga tuh ya, sampai tahunan ya. Sampailah ya Ramadan berikut, puasa itu dapat sehari doang tahun kemarin. Di hari kedua, ketiga, terus 30 hari. Mau qadha masih sakit. Terus panjang sakitnya sampai ketemu Ramadan berikut. Maka orang seperti ini kita lihat di Ramadan berikut dia udah sehat, oke, maka wajib puasa tahun ini. Terus kewajiban puasa yang ditinggal pada tahun lalu gimana? Oh, itu tetap dibayar, cuman nggak ada fidyah. Beda nggak masalahnya? Itu yang kedua. Yang pertama tadi kan udah masuk Ramadan berikut, cuman yang qadha kemarin dia tunda-tunda sampai masuk Ramadan berikut, maka kewajibannya ini puasa, habis ini puasa mengqadha dan bayar fidyah. Nah, itu yang pertama masalahnya. Yang kedua, ini kondisinya sakit berkepanjangan terus sampai datang Ramadan berikut, maka ini puasa terus qadha tapi tidak membayar fidyah. Kayak begitu. Dan begitu seterusnya hukumnya. Kalau di tahun-tahun berikutnya kayak begitu ya seperti ini.
Nah, kalau dari tahun ke tahun, padahal mah ada waktu untuk dia bayarkan qadha, cuman dia nggak bayar, maka selain dia wajib mengqadha juga membayarkan fidyah dengan hitungan fidyah yang berulang-ulang. Ya. Wa kadza yajibul muddu ma'al qada'i 'alal hamili wal murdi'i. Wa kadza yajibul muddu ma'al qada'i 'alal hamili wal murdi'i idza aftarata lil khawfi 'ala auladihima faqat. Dan begitu juga wajib oleh membayar fidyah seukuran 1 liter beras serta mengqadha. Wah, berarti ini ada kekeliruan tadi. Oh, berarti tadi masalah yang di depan itu yang saya sampaikan berbeda di sini. Di ralat ya, bagus masih ada waktu. Tadi masalah kita baca dulu di sini. Wa kadza yajibul muddu ma'al qada'i, dan begitu juga wajib oleh membayar fidyah dengan seukuran 1 liter beras serta mengqadha. Jadi 2 kewajibannya. Alal hamili wal murdi'i, terhadap perempuan yang mengandung dan menyusui. Di sini nih, idza aftarata, apabila tidak berpuasa keduanya, lil khaufi ala auladihi mafaqat, karena adanya kekhawatiran atas anak-anaknya saja. Beda di sini. Kalau tadi kan saya sampaikan gimana? Wanita hamil yang tengah mengandung atau menyusui ada 2 kewajiban kalau ada kekhawatiran terhadap anak dan ibu. Anak dan ibunya. Ya, seperti itu kan. Nah, ternyata dibalik. Itu salah tuh. Dibalik. Jadi kalau ada kekhawatiran, ya, ada kekhawatiran. Coba yang dicatat gimana tadi? Ada yang nyatet nggak? Kalau khawatir akan anaknya saja, maka hanya wajib qadha. Nah, itu diganti. Kalau ada kekhawatiran anaknya saja, maka kewajibannya 2, mengqadha dan membayar fidyah dengan seukuran 1 mud beras. Itu dulu diganti itu. Terus kalau khawatir akan dirinya dan juga anaknya, wajib qadha serta bayar fidyah. nah, kalau itu berarti hanya wajib mengqadha saja. Kalau mengkhawatirkan diri dan anaknya, atau hanya mengkhawatirkan dirinya saja. Itu aja dibalik. Berarti khawatir akan dirinya serta khawatir akan dirinya serta anaknya, itu hanya wajib qadha saja. Iya. Berarti masuk akal juga tadi yang ditanyain Arif. Itu berarti kan si pekerja berat tuh, pekerja kuli kok hanya kewajibannya mengqadha, padahal yang dikhawatirkan dirinya kan, maksudnya gitu. Ya berarti benar, karena kembalinya yang kewajiban hanya mengqadha kalau mengkhawatirkan dirinya. Ya, kayak begitu. Jadi hikmahnya ngaji itu atau muzakaroh misalnya seperti ini, kita ingat kembali bahasan-bahasan yang sudah berlalu. 1. Yang kedua, harus ngajinya full. Kenapa? Karena boleh jadi adanya evaluasi di pertemuan berikutnya, adanya ralatan di pertemuan berikut. Sekarang dia datang di pertemuan pertama, kebetulan gurunya belum sempat nyampein ralatannya, pengen nyampein nanti di pertemuan kedua, orang ini nggak datang, berarti yang dia dapat salah. Khawatirnya seperti itu. Makanya diminta yang ngaji istiqomah itu supaya hari demi hari kita selain mendapatkan keberkahan dari ilmu pengetahuan, juga mendapatkan
evaluasi yang lebih atau ralatan demi ralatan. Sudah. Itu ya catatannya, diingat itu. Berarti yang yang kewajiban mengqadha dan juga membayar fidyah itu bagi wanita hamil dan yang menyusui apabila ya tidak berpuasa karena ada rasa takut terhadap anaknya saja. Tapi kalau ada kekhawatiran dirinya saja atau ada kekhawatiran diri dan anaknya, nah berarti kewajiban satu, cuman itu diingat. Wa man aftara bil jima'i fi nahari ramadhana, dan siapa orang yang batal puasa dengan sebab berhubungan bersama istri pada siang bulan Ramadan, yu'azzaru, maka dihukum orang tersebut, watajibu alaihil kaffaratul uzma, dan wajib atas orang tersebut si suami oleh membayar kaffaratul uzma, denda yang besar. Apa itu denda yang besar? Wahia itqu raqabatin mu'minatin salimatin minal uyubi, yaitu berupa memerdekakan budak perempuan yang mukmin yang sehat selamat dari cacat. Budak mukmin gak ada di zaman sekarang. Bagaimana kafaratul uzmanya, kafaratul denda yang besarnya? Fa in lam yajid, maka apabila tidak ia dapati, fasiyamu syahraini mutatabi'aini, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Orang yang pada saat puasa di siang hari batal dengan berhubungan bersama istrinya 2 bulan berturut-turut. Minum dulu. Pemahaman besar sudah saya sampaikan. Kenapa dibilangin denda yang besar? Karena ini 2 bulan mesti berurutan. Kalau misalnya batal di hari yang ke 59 batal, ngulang lagi dari awal. Masya Allah, berat banget ini. Ini yang disebut besar, kafaratul uzma, dendaan yang besar. Dan seseorang nggak boleh begini, saya nggak mampu nih, berpuasa 2 bulan berturut-turut, saya mau pilih yang ketiga, nggak boleh, kan ada 3 pilihan. Ada 3 pilihan nih untuk kafarat. Nah, pilihan yang ketiganya yaitu memberikan makan seukuran 1 liter, ya 1 liter, seukuran 60, seukuran 1 liter, betul, seukuran 1 liter kepada 60 orang fakir miskin. 60 orang miskin kita siapkan dan kita berikan seorangnya 1 liter, berarti 60 liter untuk 60 orang. Ini kewajiban yang ketiga. Bagi orang kaya mah gampang, tapi tidak boleh memilih untuk membayar beras tadi dengan seukuran 1 liter kepada 60 orang fakir miskin sebelum dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jadi nggak boleh memilih yang pilihan ketiga. Harus dia jalani ya pilihan yang kedua, yaitu dia berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Ya, seperti itu. Baik, terakhir sebelum saya tutup, barangkali ada yang mau menyampaikan atau mau menambahkan, silakan. Ya, nggak ada. Baik, cukup apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, wabil khusus untuk diri saya sendiri, dan mohon maaf bila apa yang saya sampaikan ada yang kurang ya, atau ada yang dirarat segala macam. Itu memang murni daripada kealpaan atau kekhilafan dari saya sendiri, mohon maaf. Cukup, mari kita sama-sama membaca suratul Fatihah.
dengan harapan dengan keberkahan dan rahasia suratul Fatihah Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa-dosa ibu bapak kita, dan juga menutup segala aib kita. Semoga dengan keberkahan dan rahasia suratul Fatihah Allah Subhanahu wa taala melangsungkan segala hajat-hajat kita, hajat dunia dan hajat akhirat. Allah taala wujudkan segala harapan-harapan kita, dan Allah taala juga wafatkan kita dengan keadaan husnul khotimah, dan yang terpenting dengan barokah dan rahasia suratul Fatihah Allah taala jadikan ilmu pengetahuan kita ilmu yang bermanfaat, amalia kita amalia yang diridhai Allah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah min khairati dunya wal akhirah ila hadratin nabi al-fatihah.